Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu Brenda, Tiara Dina, Novalina, Ilah, Muhammad Daniatul, dan Adrianul. Halo, baik. Di sini saya akan menjelaskan hakikat standar akuntansi. Apa sih itu? Standar akuntansi pada dasarnya merupakan seperangkat ketentuan yang dirumuskan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Secara umum, standar akuntansi terdiri atas 3 unsur utama, yaitu pertama, uraian mengenai masalah akuntansi yang perlu ditangani. Yang kedua, pembahasan yang beralasan mengenai alternatif penyelesaian masalah tersebut. Dan terakhir, penetapan solusi atau perlakuan akuntansi yang harus diterapkan sesuai dengan keputusan yang diambil. Dengan demikian, standar akuntansi tidak hanya berisi aturan teknis secara teknis, tapi juga mencerminkan pertimbangan konseptual dan teoritis. Baik, selanjutnya di sini tujuan dan peran standar akuntansi. Oke, standar akuntansi dibentuk untuk memenuhi beberapa tujuan. Antara hal lain, pertama, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas perusahaan. Kedua, memberikan pedoman bagi akuntan dalam melaksanakan praktik pelaporan keuangan. Dan terakhir, mendukung kebutuhan pemerintah dan regulator dalam pengawasan serta pengaturan kegiatan ekonomi. Jadi keberadaan standar akuntansi ini juga bertujuan menciptakan keseragaman, keterbandingan, dan keandalan laporan keuangan akuntansi. Oke, sekian. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang persyaratan dalam standar akuntansi. Nah, kenapa sih kok ada persyaratan dalam standar akuntansi itu? Jadi, persyaratan dalam standar akuntansi ini merupakan aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar ini mengharuskan akuntan untuk menjelaskan metode dan asumsi yang digunakan, supaya pengguna laporan keuangan itu tahu bagaimana angka-angka tersebut dihasilkan. Nah, selain itu, standar akuntansi ini juga bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Nah, dengan penyajian yang seragam, laporan keuangan antar perusahaan itu bisa dibandingkan secara lebih mudah. Standar akuntansi ini juga mewajibkan pengungkapan informasi tertentu yang penting, sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai kondisi perusahaan secara lebih objektif. Kemudian yang terakhir ini, standar ini menuntut adanya keputusan yang jelas dalam penilaian aset dan juga penentuan laba, supaya laporan keuangan itu tidak bersifat subjektif. Selanjutnya, yaitu tujuan persyaratan dari standar akuntansi. Nah, ada apa aja sih tujuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam standar akuntansi itu? Jadi, persyaratan standar akuntansi ini dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan. Dan informasi ini mencakup posisi keuangan perusahaan, dan juga kinerja perusahaan, serta aktivitas operasional yang dilakukan selama periode tertentu. Selain itu, standar akuntansi ini juga menjadi pedoman bagi akuntan dalam menyusun laporan keuangan, agar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, tujuan persyaratan akuntansi ini dibuat untuk menyediakan data bagi pemerintah untuk keperluan pajak, regulasi, dan juga perencanaan ekonomi. Jadi, bagi pemerintah ini, standar akuntansi itu bisa membantu menyediakan data yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan adanya persyaratan standar akuntansi ini, kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik, transparan, dan juga dapat dipercaya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak. Baik, selanjutnya itu apa sih tujuan dari penetapan standar akuntansi? Yang pertama adalah memberikan pengguna informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perilaku dari suatu perusahaan. Kedua, memberikan akuntan publik pedoman dan aturan
untuk melakukan tindakan. Ketiga, memberikan pemerintah basis data mengenai variabel-variabel yang dianggap penting untuk pelaksanaan perpajakan, pengaturan perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan sosial lainnya. Yang terakhir, untuk menumbuhkan minat terhadap prinsip dan teori di kalangan semua pihak yang tertarik pada akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan dalam penetapan standar. Dalam pendekatan regulatoris, penetapan standar akuntansi dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan juga dukungan hukum. Contohnya di Australia ada Australian Accounting Standard Board (AASB) yang diawasi oleh Financial Reporting Council serta penegakan kepatuhan oleh Australian Securities and Investment Commission. Dalam praktiknya ada dua pendekatan utama dalam menjawab pertanyaan kebijakan akuntansi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan representational faithfulness dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Yang pertama, pendekatan representational faithfulness, di mana pendekatan ini menekankan bahwa laporan keuangan itu harus mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya secara jujur dan juga netral. Artinya, standar ini dibuat untuk menghasilkan informasi yang andal, objektif, dan juga tidak bias. Fokusnya pada kualitas pelaporan, bukan pada dampak ekonominya. Tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan itu mencerminkan realitas ekonomi perusahaan secara faithful atau setia. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi, di mana pendekatan ini mempertimbangkan bahwa setiap standar akuntansi itu dapat menimbulkan dampak ekonomi tertentu bagi perusahaan, investor, pemerintah, dan juga pihak-pihak lainnya. Artinya, standar tidak hanya dinilai dari kebenaran penyajiannya, tetapi juga dari dampaknya terhadap pasar, harga saham, pajak, dan juga keputusan investasi. Pembuat standar mempertimbangkan apakah standar tersebut akan membawa konsekuensi ekonomi yang baik atau justru merugikan. Misalnya, perubahan metode penilaian aset bisa mempengaruhi laba perusahaan, yang nantinya pada akhirnya akan berdampak pada harga saham atau pajak yang akan dibayarkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan itu dibagi jadi dua, direct users dan indirect users, yang juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang nantinya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Direct users atau pengguna langsung itu termasuk pemilik, pemegang saham, kreditur, pemasok, manajer perusahaan, karyawan, otoritas pajak, dan pelanggan. Itu adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sedangkan pengguna indirect atau pengguna tidak langsung itu meliputi analisis dan penasihat keuangan, bursa saham, pengacara, otoritas regulasi atau pendaftaran, pers keuangan dan lembaga pelaporan, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, pesaing, masyarakat umum, dan departemen pemerintah lainnya. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari pengguna laporan keuangan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada dasarnya, laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan perusahaan. Kebutuhan yang beragam ini muncul karena setiap kelompok pengguna memiliki keputusan ekonomi yang berbeda berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Untuk memenuhi keberagaman ini, praktik akuntansi mengenal 3 pendekatan penyusunan laporan seperti yang pertama adalah laporan keuangan bertujuan umum, yaitu laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum bagi para pengguna yang tidak berada dalam posisi untuk meminta laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan terutama investor dan kreditor. Kemudian ada laporan keuangan bertujuan khusus, yaitu laporan keuangan yang disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang relevan dengan keputusan spesifik yang akan diambil oleh pihak pengguna tersebut. Pengguna laporan ini umumnya memiliki kekuatan untuk meminta informasi tersebut, biasanya karena hubungan kontraktual atau regulasi. Lalu yang terakhir ada pengungkapan diferensial, yang merupakan sebuah konsep yang mengizinkan atau mewajibkan tingkat pengungkapan informasi yang berbeda dalam laporan keuangan.
biasanya didasarkan pada ukuran, status, atau karakteristik tertentu dari entitas pelapor, misalnya informasi yang terpisah untuk analis.